Ricky Kambuaya, Egy, sama Ole Romeni. Ya dari awal sampai menit akhir penampilannya cukup bagus, produk-produk lokal semua juga bermain luar biasa. Saya rasa Martin Paes nih harus lebih ya kan, karena Emil tadi tanda-tanda sangat luar biasa. Kira mungkin begitu di babak kedua lebih banyak mendominasi atau gimana coach dengan ini? Yang terpenting tim kita itu menang aja. Position kalah nggak masalah. Sekarang simple ya bola ya. Enak position nggak ada masalah kalah di position. Yang penting timnya menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Malam ini benar-benar malam takbiran yang membawa berkah buat tim nasional Indonesia. Di mana di malam yang suci ini timnas Indonesia berhasil mengalahkan pasukan naga 1-0 lewat gol tunggal Ole Romeni. Apalagi Ole Romeni luar biasa nih. Gol ketiga Ole Romeni setelah sebelumnya dia mencetak gol ke gawang Australia waktu Indonesia kalah 1-5 dan kemudian 1-0 ketika Indonesia menang lawan Bahrain. Saat ini Ole Romeni kembali membuktikan bahwa dia striker house goal melalui titik penalti. Dia mengguncang gawang Cina untuk memberikan kemenangan 1-0 bagi Indonesia. Kemenangan ini tetap membawa Indonesia berada di jalur Piala Dunia. Artinya meskipun Indonesia memang tidak punya peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, karena pada pertandingan petang harinya Australia mampu mengalahkan Jepang sehingga poin Australia sekarang 16, Indonesia sekarang di peringkat ketiga sementara dengan poin 12. Artinya kalaupun Indonesia menang lawan Jepang, poin Indonesia 15 dan tidak bisa mengejar posisi Australia. Yang jelas bahwa kita tetap ada di jalur Piala Dunia dan semoga harapan kita semua bahwa tim nasional Indonesia bisa melangkah ke putaran final Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada kabul. Alhamdulillah. Nah, untuk membahas pertandingan tadi Indonesia lawan Cina, saya mengundang tamu yang luar biasa yang sesuai dengan apa yang sedang dialami tim nasional Indonesia sebelum pertandingan, di mana kita ada sedikit bukan ada masalah dengan absennya Martin Paes dan digantikan oleh Emil Audero, dan kita tidak ada dua penyerang yaitu Marcelo Ferdinand dan Ragnar Ortmangun. Dan bersama saya ada Coach Kas Hartadi yang di tim nasional dia sebagai pemain sayap kanan yang luar biasa kecepatannya dan luar biasa akselerasinya. Selamat malam Coach. Malam. Dan untuk kita membahas mengenai penampilan perdana Emil Audero di tim nasional kita hari ini, saya mengundang ex-kiper nasional dan ex-kiper Persipura, ex-kiper Sriwijaya FC yang sudah malam melintang di Indonesia, ada Mas Dede Sulaiman. Malam Mas Dede. Oke. Coach dan Mas Dede, melihat penampilan Indonesia malam ini, gimana menurut Coach? Ya, penampilan timnas kita malam ini sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Dan bisa memenangkan pertandingan lawan Cina di kandang sendiri. Berarti memang menambah panjang keangkeran dari GBK ya Coach? Betul sekali. Iya kan? Setelah sebelumnya Arab Saudi ya. Terus Bahrain, sekarang Cina kita libas di GBK. Jadi GBK benar-benar angker ya. Angker. Dan Coach, sebelum pertandingan kita ketahui Coach bahwa Indonesia dianggap ada masalah. Akan ada kepincangan dari sektor penyerang karena tidak adanya Marcelo Ferdinand dan Ragnar Ortmangun. Tapi ketika tadi Patrick Kluivert mengandalkan pemain-pemain produk lokal, ya kan? Tadi kita lihat ada yang menjadi tandemnya Emil Ole Romeni adalah ada di kanan ada Egy Maulana Fikri dan di kiri kita lihat tadi ada si Ricky Kambuaya. Ya, menurut Coach penampilan Indonesia tadi dengan mengandalkan Ricky dan Egy sebagai tandemnya Ole, gimana Coach? Ya, menurut saya sudah padu Ricky Kambuaya, Egy sama Ole Romeni. Ya, dari awal sampai menit akhir
penampilannya cukup bagus, produk-produk lokal semua juga bermain luar biasa. Iya, karena ini baru Yakob Sayuri, iya ada Yakob Sayuri, ada si ada Egi, ada Egy, ada si Bekam, ada Ricky Kambuaya. dan ini di starter pertama kan ada si Rizky Ridho, Ya, ada si Rizky Yakob Ridho, Sayuri ya, di kanan menggantikan posisinya Kevin Dix. Betul. Terus ada Egy Maulana Fikri, Betul. terus di kiri ada Kambuaya, ya kan? Ya. Keempat ini menurut coach Bermain sangat luar biasa semua produk lokalnya. gitu ya. Berarti ini membuka mata pelatih asing, pelatih Eropa Ya. bahwa kita Jadi sebenarnya kita bisa bersaing lah dengan gitu ya. Ya. Terus dari sisi kiper, saya mau bicara, mau tanya Mas Dede, gimana penampilan Emil ini? Emil, kalau yang saya catat nih, pada sekali kesalahan Emil ketika ada tendangan penjuru ketiga Cina, ya kan? Tuh Emil sempat lepas tuh, Ya. ya. Apa itu karena ada kegerugian atau gimana? Secara keseluruhan yang kita mau bicara. Secara keseluruhan tuh Emil luar biasa ya. Nah, cuman tadi ada 2 miss yang tadi sih komunikasi dengan Bang J, hampir dan yang corner kick itu yang saya lihat tadi kan. Tapi secara keseluruhan dia bermain sangat total lah ya. Dengan hati bermain bagus, terus satu kali save bagus ya kan. Di bola rebound tadi kan. Dan saya rasa Martin Paes nih harus lebih ya kan, karena Emil tadi sangat luar biasa menurut saya ya. Oh gitu ya. Jadi kalau disandingkan dengan Paes sudah 11-12 nih ya. Iya betul. Apa tadi karena Emil Aduro bisa agak sedikit tenang bermain, agak sedikit bisa leluasa bermain? Apa karena sektor belakangnya juga Indonesia sudah kokoh? Karena itu juga bagus ya sektor belakang. Iya. Emil tuh bermain dengan pemain yang seperti Rizky Ridho, J.I.C.S, ya sama Justin Hapner, itu kan sudah kompak, sudah ketemu chemistry-nya. Dan walaupun bukan mungkin Nadio, mungkin Hernando, udah pasti nyaman Om. Oh gitu ya. Iya di belakang itu, karena mereka sudah saling padu kan, yang bertahan. Dan siapapun nanti mau Paes untuk lawan Jepang atau Emil itu udah tenang di belakang. Gitu ya. Iya, trio defense kita tuh luar biasa ya kan. Dengan tadi juga Emil berapa kali dengan bola-bola build up, mengontrol situasi di belakang dengan tenang walaupun ada 2 kali miss. Setelah itu sampai menit akhir luar biasa menurut saya. Ya di babak kedua Emil otomatis kelihatan sudah tidak ada kesalahan, malah dia sempat di menit ke-47 tuh sempat ngeblok tendangan dari Wang Yudong ya. Iya. Di ini tuh luar biasa tuh penyelamatannya luar biasa ya. Luar biasa itu menurut saya. Kotkas, kalau dari daya serang Indonesia Kotkas. Iya. Ya kan kita lihat ada sedikit kombinasi. Ada Yakob Sayuri juga kadang-kadang suka maju manuver ke depan. Terus oleh Romeni juga kadang-kadang terus ke belakang. Artinya daya serang Indonesia tadi gimana, Coach? Daya serang tadi cukup bagus itu, mulai dari pemain di gelandang ke depannya. Untuk attackingnya ada kombinasi, selalu ada kombinasi. Cukup bagus dari winger, dari gelandang, supply dari gelandang ke striker ke winger cukup bagus. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Indonesia masih ada pemain cadangan yang diaspora, yang posisinya bisa sebagai penyerang ya, masih ada Rafael Struijk, masih ada bisa si Dan James bisa digunakan di situ. Tapi ternyata Patrick Kluivert agak terkejut tadi saya begitu line up bahwa kok dia menurunkan sampai 4 pemain binaan lokal. Ini kan sebelumnya tidak dilakukan oleh pelatih sebelumnya Sintayong. Sintayong paling banter hanya 2 pemain ini, tapi Kluivert berani untuk menurunkan ini ya. Artinya bahwa kualitas pemain-pemain kita juga sebenarnya nggak kalah. Nggak kalah dengan dan mereka bisa padu ya. Ya, bisa padu untuk pertandingan malam ini. Soal Bekam Putra yang masuk pada menit ke Bekam Putra tadi masuk ke 73 gantikan Yakob Sayuri gimana penampilan? Cukup bagus mainnya. Dari dia dapat beberapa bola selalu dia berani fighting, berani through pass ke ini terjadi shooting tadi. Iya. Iya kan? Iya.
Coach, yang menarik dari saya ini adalah bahwa malam ini kita melihat kembali tarian Papua. Papua. Artinya bahwa tarian dari anak-anak pemain Papua. Ada Iya. 2 pemain Papua di situ, Coach. Ya. Ada Yakob Sayuri, Ada ada si Ricky Kambuaya. Ricky Iya. Kambuaya. Sebelumnya kan kita kan sudah pernah punya pemain-pemain yang Ya. punya seperti itu ya, Iya. yang punya seperti ada Boas Solosa. Boas, iya. Artinya bahwa timnas tanpa pemain Papua itu ibarat sayur tanpa garam. Itu bener nggak, Coach? betul. Pasti selalu ada tim pemain Papua di timnas selalu. Jadi pemain Papua bisa memberikan warna tersendiri buat timnas ya. kita. Betul. Artinya dengan kelebihan pribadi yang kelebihan individual yang dimiliki Pendidikan, ya. ya betul. Ketika coach dulu melatih klub juga pemain Papua juga pernah coach bina ya. Saya melatih kayaknya ada juga waktu di Kalteng juga pemain Papua. Gitu ya. Jadi memang Papua memang Bagus. memang oke buat tim nasional ya. Jadi memang pilihan Iya. Clifford tadi pertama starting line up memang itu pilihan yang memang pas ya coach. Ya, memang betul. Buat memendung permainan 4-3-3-nya Ya, China dan ya dengan kekalahan ini akhirnya Cina harus menguburkan impiannya untuk ke Piala Dunia. Iya kan? Iya, betul. Artinya bahwa Indonesia berarti berhasil membalas dendam ketika Indonesia kan kemarin kalah 1-2 di Cina. 1-2 di Cina. Sekarang kalah menang 1-0 ya. Ini Ya. berkah di takbiran ya kan? Berkah di takbiran dan ini menurut coach dari keseluruhan coach dari ini menurut coach siapa yang menurut coach man of the match Man of the match dari keseluruhan itu saya Ricky Kambuaya. Papua main lagi dong ya? Iya. Kalau Mas Dede apa Mas? Sama saya Ricky Kambuaya karena bermain tadi saya lihat kan bermain taktis ya kan. Iya. Simple, kapan transisi dia bertahan dan langsung attack menyerang. Kalau menurut saya dia ada juga berapa tadi mungkin Pelupesi ya kan, gelandang Dan bertahan yang bikin penalti juga Ricky Kambuaya. Kambuaya artinya bekas gara-gara manuver dia Ya, akhirnya ada penalti ya, ada meskipun kita penalti. harus lihat dulu di VAR tadi ya, akhirnya juga diputuskan memang ini ya. Ya artinya memang Kambuaya memang pantas untuk pantas jadi untuk man of the match ya. Oke, coach dengan kemenangan ini kan Indonesia sekarang masih berada di posisi yang cukup bagus untuk bisa lolos ke putaran keempat. Ya. Artinya Indonesia masih ada di track Piala Dunia. Artinya menurut coach tetap yakin nggak dengan kemampuan sekarang ini bahwa Indonesia masih bisa bermain bagus lagi di putaran keempat nanti coach. Sangat yakin karena pasti bisa lolos untuk Piala Dunia. Dengan kekuatan sekarang Dengan ini coach ya. kekuatan sekarang. Oh gitu ya. Ya. Luar biasa. Ya, coach, dari sisi kalau kita lihat dari ini ya, coach, kita lihat dari statistik nih. Ya. Statistik dari sisi shoot ke gawang, tendangan gawang Indonesia memang unggul nih 13 5 buat Indonesia 13, Cina 5. So target pun Indonesia unggul nih 3-1. Ya, tapi dari position Indonesia kalah 47, Cina 53%. Cina mungkin begitu di babak kedua lebih banyak mendominasi. Atau gimana nih, coach dengan ini? Yang terpenting tim kita itu menang aja. Position kalah nggak masalah. Sekarang simple ya bola ya. Enak position nggak ada masalah kalah di position. Yang penting timnya menang. Terus mungkin selain ada kelebihan ada kekurangan. Mungkin ada kekurangan di mana yang letak kekurangan tim Indonesia tadi? Ya mungkin kekurangan itu mungkin nanti Clifford dan stafnya pasti sudah menganalisa. Gitu ya. Kelebihan dan kekurangannya pasti gitu. Iya. Ya. Dan ini tanggal 10 kan udah kurang 5 hari lagi kita juga harus bertandang ke Jepang. Artinya bahwa semoga ke Jepang kita akan lebih bagus lagi ya coach bermainnya dan ya tadi yang yang Mas Dede katakan tadi, ini Paes juga harus hati-hati nih. Karena Emil ternyata di debutnya bermain sangat luar biasa ya kan. Cukup meyakinkan ya kan. Artinya bahwa dia tidak kelihatan grogi bermain di hadapan 70.000 penonton di GBK ya kan, dan ini perdana gitu kan. Artinya gimana Mas? Ya luar biasa Emil dengan banyak penontonnya ya kan, supporter kita di kandang sendiri pertama main ya kan,
Itu kalau saya rasa kalau saya sendiri aja tuh mungkin nggak kuat kata ya kan. Dan dia memang berpengalaman lah. Gitu ya. Iya, karena kan dia main di Serie B Italia kan. Dia benar-benar ya Indonesia nggak percuma lah kita panggil dia kan. Menurut saya begitu. Terus PES agak ketar-ketir ya kan. Siapa yang terbaik, tapi kan kita serahkan semua ke tim pelatih nanti. Iya, ya semoga ada evaluasi pelatih Ya, dan pasti. kemenangan ini juga tetap harus ada evaluasi meskipun kita menang ya. Ya. Karena ke depan masih ada lagi pertandingan yang harus kita lewati, Ya. yang dimana tujuan kita adalah bisa lolos ke Piala Dunia. Itu kan yang jadi harapan kita semua ya. Semoga kemenangan dari Cina malam ini bisa memberikan Indonesia lolos untuk ke Piala Dunia. Mari kita berdoa sama-sama, kita dukung Indonesia, dukung tim nasional, tim Garuda supaya memang langkah mereka untuk menuju ke Piala Dunia sebagaimana kita harapkan bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak Coach. Ya. Oke. Kesan tadi. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Dedi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.